Setelah lo mendengarkan podcast ini, gue minta saran dan komen dari lo jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya atau pengen sesuatu yang gue bahas. Gue tunggu komennya. Thank you, ciao. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Sore-sore siaran pas lagi macet, habis pulang kantor. Karena besok mau weekend, jadi macet banget. Jadi Sabtu Minggu ini mau pada liburan. Ya, jadi rasanya macetnya, waduh, luar biasa banget nih. Jadi sekalian aja lah, langsung kita podcast ria aja. Kebetulan suatu kali ada diskusi suatu pertanyaan di mana kita kepikiran tahun depan nanti bakal naik gaji nggak ya gitu. Ada diskusi seperti itu ya. Wah, kalau kita kerjanya di perusahaannya yang kecil, maka kalau naik gaji nanti tahun depannya naik gaji, maka yang gajinya udah gede, dia biasanya akan gajinya jauh lebih gede lagi. Padahal perusahaan kecil. Sedangkan yang gajinya rendah mungkin bisa naik gaji gitu. Tetapi kalau di perusahaan kecil, begitu yang naik gaji, orang yang bergaji gede naik gaji, wah langsung deh, pasti gajinya tambah gede juga. Pertanyaannya, perusahaan kalau yang kecil mampu nggak bayar buat gaji gede? Maka pertanyaan ini lebih tepat ke perusahaan yang besar, atau enggak perusahaan yang kita bisa istilahkan perusahaan yang mungkin go public, yang biasa terkenal ya. Kalau ibaratnya perusahaannya ini hebat ya, ada labanya luar biasa, pasti juga perusahaan besar ini mampu bayar gaji karyawannya walaupun gajinya gede sekalipun ya gitu. Gue dengar juga misalnya kayak DHL mampu bayar gaji gede juga ya kan, kayak gitu. Terus kemudian paling baik sih memang mengincar sebenarnya, emang kalau ngomongin tentang perusahaan ya perusahaannya yang gede atau enggak yang publik yang ada di Indonesia ya gitu ya, yang cukup gede. Pasti tetap ada naik gaji juga kayaknya. Misalnya kalau yang gede, yang ada publiknya, yang bagus laporannya, keuntungannya, misalnya kayak BCA mungkin ya. Terus kemudian kayak gudang garam atau GGRM itu ya, BCA kan BBCA ya kan, di Bank BRI, BBRI ya kan. Terus kemudian di Sampurna ya kan, di perusahaan Sampurna. Nah, siapa yang bekerja di perusahaan Sampurna, mungkin mereka akan mengalami sebagai perusahaan yang besar, yang punya yang sering bagi laba, pasti juga orang bergaji besar juga enggak ada masalah ya kan untuk digaji besar. Tapi kalau perusahaan kecil untuk terus menerus dengan penggajian yang orang makin lama makin besar, kayaknya kadang-kadang ini menjadi terhambat gitu ya. So, apa yang mau gue ceritain di balik cerita sederhana ini ya, gue mengatakan bahwa ketika kita sebagai karyawan, kadang-kadang jangan pernah untuk berharap untuk semua hidup kita untuk mendapatkan penghasilan dari satu sumber doang ya gitu. Jadi tenang aja ada gaji, tenang aja nanti naik gaji ya. Biarpun Anda kerja di perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang masih keluarga atau yang perusahaan kecil, sebaiknya Anda tetap punya penghasilan tambahan. Ya, Anda cari penghasilan tambahan. Kita diberikan talenta untuk mencari penghasilan tambahan, berinvestasi di tempat lain ya, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan tambahan uang buat jadi jangan sampai hanya di satu penghasilan. Kalau bukunya financial miliknya Financial Revolution punyanya Tung Desmuaringin, dia juga ikut mengatakan bahwa manusia tuh punya kemampuan yang hebat. Gua menangkapnya bahwa
di dalam tulisan itu manusia punya kemampuan yang hebat, jadi bisa explore. Manusia itu bisa melakukan hal yang luar biasa asal yakin, harus punya keyakinan bahwa dia mampu gitu. Di situ dia kasih contoh, Tung Desem Waringin kasih contoh Adamko. Nah, kayak gitu, tokoh pribadi Adamko. Nah, ada satu lagi buku yang juga mencerahkan gue, namanya Rich Dad Poor Dad. Di situ dikatakan aset apa yang bisa menambah untuk penghasilan kita. Ya, pasti tambahan pekerjaan dari luar yang bisa masuk secara passive income. Terus kemudian kita juga harus berinvestasi di emas, di obligasi, terus kemudian di reksadana, di saham juga. Nah, itu potensi untuk meningkatkan penghasilan tambahan kita. Jadi teman-teman jangan berhenti hanya pada satu titik aja, pada penghasilan kita udah pasrah aja pada penghasilan yang ada aja ya. Kayak misalnya adik gue lagi mau berusaha juga dapetin penghasilannya lewat, selalu ada kan cara penghasilannya lewat itu dia ikut jadi Gojek, Gokar ya. Terus kemudian kalau Gojek kan sekarang juga udah dia beli perusahaan, dia akuisisi perusahaan Promogo untuk pasang iklan yang ada di belakangnya itu pakai banner-banner itu ya, jadi yang tempelan iklan ya gitu. Itu satu. Kalau gue juga nyaranin ke mahasiswa gue, biasanya lebih baik kalian juga selagi kuliah cari yang buat belum punya tambahan, cari tambahan dolar lewat survei online yang lo kerjain ya, ditabung dikit-dikit ya, daripada nganggur ya. Jadi ada ada tabungan lewat PayPal gitu kan. Terus kemudian ada banyak cara yang sebenarnya kita bisa explore terus untuk mendapatkan tambahan ya. Jadi jangan berhenti. Satu lagi misalnya kayak perusahaan Event Global. Nah, ada tuh perusahaan Event Global itu nyariin orang Indonesia buat jadi freelance, buat ngamatin sosial media, buat ngamatin situs website tertentu. Jadi segala macam potensi mari kita keluarkan. Manusia tuh manusia punya 1000 cara, saya yakin punya berbagai cara untuk mencari tambahan. Kayak misalnya ada teman kantor yang nekat buka usaha untuk cucian mobil. Nah, dia buka cucian mobil bersama-sama, cari tempat yang strategis. Ada juga yang jual sepeda ya kan, Brompton atau apa yang bisa untuk dijual ya kan. Terus kemudian ada juga teman juga yang ada seorang ibu yang gue kenal, dia juga jualan baju hijab ya gitu, pakai hijabers ya. Terus kemudian hanya lewat WhatsApp story aja dia jualan ya. Jadi ada berbagai cara untuk kita improve dalam mendapatkan penghasilan tambahan ya. Jadi selalu ada cara. Untuk jadi podcaster gini aja juga bisa dapat penghasilan tambahan kok ya kan. Terus kemudian saya juga biasanya dapat penghasilan juga lewat blogger ya, blogger yang otomatis dilihat orang, terus kemudian ada iklan lewat yang muncul, terus kemudian saya dapetin dolar juga. Selalu ada cara, asal kita punya kemauan yang tinggi. Selalu ada kesempatan buat kita, asal kita yakin selalu. Oke, demikian dulu siaran dari gua, sore-sore siaran di tengah kemacetan. Thank you udah dengerin podcast gue ini, dan terima kasih untuk menjadi orang yang setia untuk mendengarkan podcast gue. Salam dari gue, Lembu Tambun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Jurnal Lembu.